Reyhan Sadolu, gadis cantik dari keluarga paling berkuasa dan berpengaruh di Midyat. Reyhan dibesarkan dengan kebencian kakeknya. Reyhan selalu menyendiri dan lebih sering menghabiskan waktu dengan Mavi, seekor kuda kesayangannya. Suatu saat, Reyhan terjatuh dari kudanya dan bertemu dengan pria tampan yang hampir menabraknya. Miran Aslan Bey, seorang pengusaha dari Istanbul yang datang ke Midyat untuk bekerja. Miran dibesarkan dengan dendam dan kebencian di dalam dirinya. Miran mengenali Reyhan sebagai putri dari keluarga Sadolu. Dia mengantar Reyhan pulang sembari bekerja untuk menjadi mitra keluarga Sadolu. Miran menawarkan lebih dari sekedar kemitraan kepada keluarga Sadolu. Dia menginginkan cucu Nasu dan ingin menikahinya. Bagi Nasu, kemitraan dengan Miran menjadi keberuntungan yang sangat baik. Dia akan memberikan cucunya, tetapi bukan cucu yang diinginkan Miran. Nasu akan memberikan Yaren yang merupakan cucu kesayangannya. Yaren mencintai Miran dan tentu saja dia setuju menikah dengannya. Di hari dua keluarga bertemu untuk acara lamaran, Reyhan tidak muncul karena bersembunyi di kandang Mavi. Miran sangat kecewa karena wanita yang akan dia nikahi bukanlah Reyhan. Dari awal Miran datang ke mansion, Miran bahkan sama sekali tidak ingin memandang Yaren. Miran tetap teguh memegang pilihannya untuk menikahi Reyhan. Keputusan Miran sangat memengaruhi kehidupan Reyhan dan Yaren. Yaren menjadi gila karena dia bukan wanita yang diinginkan oleh Miran. Sebelum pernikahan, Miran dan Reyhan banyak menghabiskan waktu bersama. Tanpa sadar perasaan cinta mereka tumbuh, Reyhan mulai menaruh cinta kepada Miran. Begitupun dengan Miran. Pada malam henna, menjadi malam yang berat untuk Reyhan. Pasalnya Gonul yang merupakan istri Miran cemburu dan akan mengungkap identitas aslinya. Di sisi lain, Reyhan harus menghadapi kegilaan Yaren dan Azad. Azad mencintai Reyhan sejak lama. Dia sangat hancur melihat wanita yang dicintainya akan menikah dengan pria lain. Keluarga Sadolu tidak menyadari rencana balas dendam keluarga Aslan Bey. Miran dan Azize telah mempersiapkan dendam di sepanjang hidupnya dan ingin segera mengakhiri balas dendamnya. Di hari pernikahan, Reyhan mengenakan gaun ibu Yaren karena Yaren merusak gaun pengantin milik Reyhan. Meskipun Reyhan mengenakan gaun Handan, kecantikannya tidak berkurang dan membuat semua terpesona. Nasu membuat keputusan yang sangat mencengangkan di acara pernikahan. Nasu meminta Gonul dan ingin menjadikan Gonul sebagai pengantin Azad. Yaren tidak bisa membendung kesedihan saat menyaksikan pernikahan Reyhan dan Miran. Tetapi kesedihan itu sirna karena Yaren mengetahui rencana jahat keluarga Aslan Bey untuk Reyhan. Azad tidak tahan atas perasaan yang dia miliki untuk Reyhan. Kegilaan ini membuat Azad berusaha menghalangi Reyhan dari pernikahannya. Akibat kegilaan Azad, keluarga Sadolu mengalami tragedi besar karena Gul tertembak. Reyhan sangat bahagia atas pernikahannya. Dia senang karena impiannya tercapai untuk bebas dari keluarga Sadolu. Pernikahan yang dibangun dengan api balas dendam antara Miran dan Reyhan berakhir seperti yang direncanakan keluarga Aslan Bey. Miran meninggalkan Reyhan keesokan harinya. Harapan yang telah dibangun Reyhan seketika runtuh. Reyhan tidak sanggup menahan rasa sakit yang menimpa dirinya, sehingga dia mencoba bunuh diri dengan membakar pondok tempat dia tinggal pada malam pertamanya bersama Miran. Miran pergi ke makam sang ibu untuk menyampaikan berita pembalasan dendamnya. Azize menyelamatkan Reyhan dari bunuh diri dan mempermalukan Reyhan di hadapan penduduk Midyat. Azad mendengar berita buruk yang menimpa Reyhan. Dia sangat marah karena Yaren telah menyembunyikan rencana jahat keluarga Aslan Bey. Setelah bertahun-tahun, penantian Gonul untuk mencapai Miran akan segera terwujud. Sesuai janji Azize, Gonul akan mendapat pernikahan yang nyata bersama Miran. Gonul mempersiapkan segala sesuatu dan menunggu Miran. Dia berharap Miran akan membuka hati untuk mencintainya. Tetapi tidak sesuai harapan Gonul. Meskipun Miran telah menyelesaikan dendamnya, Miran tetap tidak bisa membuka hati untuk Gonul dan pernikahan mereka hanyalah formalitas saja.
Miran tidak bisa melupakan Reyyan dan menyesal karena telah menyakitinya. Penyesalan Miran semakin besar setelah melihat pondok terbakar. Miran hanya menemukan puing-puing cincin dan tasbih milik Reyyan. Reyyan hanya ingin bahagia, tetapi penderitaan Reyyan tidak pernah berhenti. Nasu memukuli Reyyan karena telah mempermalukan kehormatan keluarganya. Untuk mengembalikan kehormatan keluarga, Nasu akan menikahkan Reyyan dengan pria tua. Hazar tidak ingin putrinya menjadi korban kekejaman sang ayah. Dia membantu Reyyan untuk kabur dari mansion. Miran menyaksikan Reyyan kabur dari mansion. Dia tidak bisa membendung segala emosi saat Reyyan gagal melarikan diri. Nasu akan membunuh Reyyan karena menolak dinikahkan dengan pria tua. Hazar menyelamatkan Reyyan dari kekejaman Nasu dengan memilih Azad untuk menikahi putrinya. Keluarga Aslan Bey kembali ke Midyat setelah bertahun-tahun. Azize sangat puas karena telah menyelesaikan balas dendamnya kepada keluarga Sadolu. Miran mencegah Reyyan pergi bersama Azad. Rasa sakit Reyyan terhadap Miran membuatnya melakukan percobaan bunuh diri sekali lagi. Berita Reyyan dan Miran melompat ke sungai dan menghilang mengguncangkan seluruh Mardin. Sekarang semua orang mempertanyakan apakah Reyyan dan Miran sudah mati. Hazar terus mencari Reyyan karena dia tidak mau menerima kenyataan bahwa putrinya sudah mati. Miran berhasil menyelamatkan Reyyan dari sungai. Mereka mencari tempat aman dan terpencil untuk bisa tinggal bersama. Miran dan Reyyan mencoba mengulur waktu dengan membiarkan semua orang mengira bahwa mereka sudah mati. Satu-satunya prioritas Miran adalah melindungi Reyyan, tetapi Reyyan tidak ingin tinggal di rumah yang sama dengan Miran apalagi melihat wajah Miran. Miran rela terluka agar Reyyan bisa membalaskan rasa sakit yang telah dia lakukan. Reyyan tidak bisa melupakan Miran. Ketika Reyyan mencoba pergi meninggalkan Miran dalam keadaan terluka, dia putar balik menyelamatkan Miran dan merawat luka Miran. Hazar mendapat lokasi Reyyan dan Miran berkat Sultan, tetapi Cihan membocorkan lokasi mereka kepada Nasu. Cihan cemburu karena Nasu lebih sayang kepada Hazar. Cihan membocorkan lokasi Reyyan agar mendapat perhatian Nasu. Hazar mengesampingkan amarah dan kebenciannya kepada Miran. Dia mempercayakan Reyyan kepada Miran agar selamat dari kekejaman Nasu. Miran membawa Reyyan ke mansion. Baginya mansion adalah tempat teraman untuk Reyyan. Keluarga Aslan Bey terkejut saat Miran membawa Reyyan ke mansion, terutama Gunul. Mimpi untuk memiliki Miran sepenuhnya telah sirna. Reyyan trauma melihat Azize, orang yang telah mempermalukan dirinya, berada tepat di hadapannya. Sedangkan Miran baru tahu jika neneknya melakukan hal itu kepada Reyyan. Zehra menyerang mansion untuk menyelamatkan putrinya dari Miran. Zehra melampiaskan semua rasa sakit yang dialaminya setelah peristiwa pernikahan putrinya dengan tamparan yang tak terlupakan bagi Miran. Gonul mencekik Reyyan di saat semua orang sedang tidur. Sang ibu menyelamatkan putrinya dari amarah Miran dan memanipulasi insiden tersebut. Miran tidur di depan pintu kamar untuk menjaga Reyyan. Azize merasa terancam karena bara api di hati Miran mulai berubah menjadi cinta. Miran membebaskan Reyyan dengan memberi kunci kamar. Sedikit demi sedikit Reyyan mulai menerima kembali Miran. Reyyan bangkit dari kesedihannya dan melakukan aktivitas di mansion. Yaren tidak berhenti mengganggu Reyyan dengan rencana jahatnya. Setelah Gul keluar dari rumah sakit, Yaren menggunakan kesempatan itu untuk menjebak Reyyan. Miran membawa Reyyan bertemu Gul secara diam-diam. Betapa bahagianya Gul melihat sang kakak lagi. Gul sempat tidak ingin makan dan beraktivitas karena merindukan Reyyan. Miran khawatir karena Reyyan tak kunjung datang. Reyyan tertangkap oleh Nasu dan terancam akan terbunuh. Rencana Yaren gagal saat Miran datang menyelamatkan Reyyan. Yaren menyelamatkan Miran dan Reyyan dari Nasu dengan membawa Gul ke hadapan mereka. Azize berencana melindungi Elif, tetapi Azize harus kehilangan kepercayaan cucunya. Elif telah mempelajari konflik keluarga Aslan Bey dan mengetahui apa yang dilakukan keluarga Aslan Bey kepada Reyyan.
Ryan ingin memastikan alasan balas dendam yang dikatakan oleh Miran semalam. Ryan tidak percaya jika sang ayah melakukan tindakan keji kepada ibu Miran. Ryan mencoba pergi menemui Hazar untuk mencapai kebenaran, tetapi Sultan mencegah Ryan dan mengurungnya di kamar. Amarah Miran memuncak melihat tangan Ryan terluka. Dia menghukum para penjaga yang telah melukai tangan wanita yang dia cintai. Psikologis Elif terganggu akibat konflik yang terus-menerus datang di mansion. Yaren, Azat dan Gunul bekerja sama memisahkan Miran dan Ryan. Di saat Miran pergi, Gunul dan Azat menjalankan aksinya. Gunul membeberkan fakta kepada Ryan bahwa Miran sudah menikah.